selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kita, mari kita masuk hadirat Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kalau kita masih dapat bertemu dengan keluarga. Kita bersyukur kalau Tuhan memberi kita waktu untuk kita dapat menikmati hari-hari bersama-sama dengan keluarga. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan segalanya.
yang kita alami mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi mari kita tetap bersyukur. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Izinkan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, tinggikan Dia, naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami rindukan. Kau hadir di dalam langkah-langkah hidup kami. Kau hadir di setiap musim hidup kami. Dan biarlah hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sanjung, Kau yang kami tinggikan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang satu-satunya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, tiada yang lain. Haleluya, Yesus, sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah
bersama dengan kami. Jiwa kami, hidup kami aman dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Biar hati kami terus menyanyikan pujian kami. Biar hati kami terus menghadap kepada Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah
menjadi pengharapan kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami. Mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan sorak-sorai, karena kami melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami melihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Biarlah dari mulut kami ada kesaksian-kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Ada kesaksian yang jadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan Tuhan ada atas kami, umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih. Syukur Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami meninggikan Engkau, menghormati Tuhan sebagai Tuhan kami. Hidup dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami jadi berkat. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Sylvie. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau masih tetap bersama-sama dengan kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kali kami mengalami badai, buat setiap kali kami mengalami didikan Tuhan, buat setiap kali kami mengalami segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar penyertaan-Mu senantiasa tinggal Tuhan atas setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun aktivitas yang hari ini sedang mereka jalani Tuhan, apapun pekerjaan yang sedang mereka dipercayakan kepada mereka Tuhan, atau Tuhan apapun Tuhan yang sedang hari-hari ini sedang mereka pergumulkan Tuhan,
Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel yang tetap beserta dengan setiap jemaat-Mu Tuhan, yang Tuhan membuka setiap tingkap-tingkap berkat-Mu, membuka setiap jalan Tuhan buat setiap mereka yang sedang dalam pergumulan. Tuhan Yesus menolong di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu dengan pengenalan akan Tuhan. Biar setiap hari jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, entah kami yang sedang dalam situasi berlibur, entah kami yang sedang di rumah, entah kami yang tetap bekerja Tuhan di masa-masa liburan ini Tuhan, biar Engkau Tuhan memegang tangan kami Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tetap Tuhan berikan sukacita-Mu Tuhan. Tetap Tuhan, biar roh kami tetap melekat kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kami. Biar kami selalu didapati, kami melekat kepada Tuhan. Kami melekat pada pokok anggur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami naikkan Tuhan doa kami buat bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati dengan damai sejahtera. Tuhan berkati dengan kasih karunia. Tuhan berkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Biar Indonesia jadi kemuliaan Tuhan. Biar Indonesia dilanda lawatan yang dari Tuhan. Biar Indonesia tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Di masa-masa Tuhan, pandemi yang akan berakhir ini Tuhan, Tuhan membuka kesempatan yang besar buat bangsa ini. Tuhan berikan Tuhan anugerah yang besar buat bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan semakin mendunia. Biar bangsa ini Tuhan semakin menampakkan ada Yesus di Indonesia. Biar kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa tinggal atas bangsa ini. Berkati Tuhan presiden kami. Berkati setiap wakil presiden dan jajaran menteri yang ada. Berkati Tuhan semua anggota DPR MPR Tuhan. Berkati mereka. Beri roh kebijaksanaan buat setiap keputusan demi keputusan yang mereka buat. Biar semua yang dari Tuhan yang harus jadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap gereja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada di bangsa ini. Biar di hari-hari ini gereja Tuhan semakin menjadi dampak. Gereja Tuhan semakin menjadi alat kemuliaan buat nama Tuhan diperdengarkan di seluruh daerah di bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya kita semua hari ini sehat, semua baik, semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan pagi ini sebelum kita memulai semua aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama. Saya percaya firman Tuhan adalah penghiburan, adalah kekuatan buat kita jalani hari-hari bersama. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Saya akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18 saja. Kita tidak baca semua, tapi saya akan baca dari ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah.
Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi aku bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Demikian firman Tuhan pagi ini. Mari kita akan bersama-sama belajar tentang Mazmur pasal 73. Saya kasih tema renungan pagi ini adalah Allah satu-satunya bagian di hidupku. Saudara-saudara, Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Ada beberapa orang yang menulis Mazmur seperti Daud, Musa dan lainnya. Dan Mazmur pasal 73 ini ditulis oleh Asaf. Asaf itu seorang pemimpin musik, bukan Asaf cerobong api atau Asaf yang dibuat api lah, bukan ya. Ini nama orang ya. Jadi Asaf ini adalah seorang pemimpin musik, imam Lewi di bait Allah. Dan Asaf ini sebagai seorang imam Lewi yang bertugas mengatur dan memainkan musik dan pujian di bait Allah di bawah pemerintahan Daud pada waktu itu. Dan kata-kata Asaf ini di dalam 73 ini itu adalah curahan hati Asaf, bagaimana dia itu cemburu kepada kemakmuran orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia cemburu kok hidupnya lebih baik daripada justru orang-orang yang takut kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bahwa ini adalah pergumulan dan pengharapan dari Asaf, seorang penulis Mazmur pasal 73. Kita perhatikan bersama-sama dalam Mazmur pasal 73, mulai dari ayat 1 sampai 3. Ini adalah kepercayaan Asaf. Dia percaya bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi iman Asaf itu terguncang karena firman ini tidak terjadi di dunia nyata. Mengapa? Karena orang fasik lebih beruntung daripada orang percaya. Jadi saudara kalau baca dari ayat 1 sampai 3 itu ditulis ya, orang fasik itu lebih beruntung daripada orang percaya. Kemudian orang yang tidak mengenal Allah dan hidup di dalam dosa malah lebih diberkati daripada kehidupan orang percaya. Jadi Asaf mempercayai Allah itu baik. Allah itu sangat baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi Asaf merasa bahwa ayat ini tidak terjadi di dunia nyata karena kenyataannya orang fasik itu lebih beruntung daripada orang percaya. Kok orang yang tidak mengenal Allah dan hidup di dalam dosa malah lebih diberkati daripada kehidupan orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di ayat 4 ayat 12. Di situ ditulis ternyata keberuntungan orang fasik. Itu sebabnya keberuntungan orang fasik di situ ditulis orang-orang fasik itu tidak ada kesakitan. Dia tidak mengalami kesusahan. Sudah congkak dan keras, tetapi Allah diam, tidak berbuat apa-apa. Kalau saudara baca dari ayat 4:12, ini keberuntungan orang fasik. Apalagi hidup menentang Allah tetapi Allah diam juga. Hidup malah berlimpah harta dan selalu senang. Keberuntungan orang fasik ya. Bahkan dia meragukan keberadaan Allah
tetapi juga Allah diam. Saudara-saudara, Asap menganggap kepercayaannya itu sia-sia karena melihat keberuntungan orang fasik tersebut. Saudara baca ayat 13-14 di situ. Asap menganggap kepercayaannya sia-sia karena apa? Asap sudah menjaga hatinya bersih, tapi dia tidak dapat apa-apa. Malah tadi orang fasik justru beruntung, malah dia diberkati. Dia congkak, dia sombong, tapi Allah justru diam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Asap menganggap kepercayaannya sia-sia. Asap sudah menjauhi dosa, semua seolah-olah percuma. Mengapa? Karena ia tetap menerima penderitaan. Ia tetap menerima kemalangan. Ketaatannya terhadap Allah dan firman-Nya tidak membawa dampak apapun. Saudara-saudara, malah hidupnya menderita. Asap menganggap kepercayaannya sia-sia karena melihat keberuntungan orang fasik. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saudara kalau perhatikan gambar ini, orang yang tidak percaya dengan orang percaya seperti ini. Kalau orang yang tidak percaya, hidupnya malah lebih naik ya. Pencapaiannya semakin naik nih orang yang tidak percaya. Tapi orang yang tidak percaya tadi ya, orang yang percaya malah hidupnya menderita. Saudara perhatikan, orang yang tidak percaya hidupnya selalu sukses, hidupnya selalu happy. Tapi orang yang percaya selalu hidup dalam tekanan, hidup dalam penderitaan, hidupnya stres. Saudara lihat orang yang tidak percaya hidupnya melambung tinggi, pencapaiannya terus bertambah. Tapi orang yang percaya hidupnya semua dalam kemalangan, dalam tekanan. Kira-kira gambarannya seperti ini. Asap mengungkapkan isi hatinya bahwa orang yang tidak percaya atau orang fasik itu hidupnya lebih baik daripada orang yang percaya. Pertanyaan saya, apakah benar Allah bersikap demikian, Bapak Ibu? Nah, kita ikutin ya ayat demi ayat supaya kita mengerti maksud dari Mazmur pasal 73 ini. Apakah benar Allah bersikap demikian? Mari kita lihat bersama di dalam ayat 16 sampai 20. Berkenaan dengan orang fasik, lihatlah kesudahan masa depan mereka. Ayat 17. Ternyata Allah menaruh mereka dalam tempat licin. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa maksud Allah menaruh mereka dalam tempat licin. Saudara-saudara, ini saya umpamakan sebuah benda yang licin ya, seperti pisau atau pedang yang warna putih yang begitu bersih dan begitu licin. Lalu pisau itu saya menaruh objek atau benda di tengah-tengah pisau itu. Saudara perhatikan ketika saya menaruh objek di atas pisau itu yang licin itu, waktu saya menaruh, maka benda itu akan diam selama benda itu tidak akan digerakkan. Tapi saudara-saudara, ketika sedikit saja pisau dan benda ini tergeser, maka objek yang di atas pisau itu dia akan jatuh dan hancur. Jadi kira-kiranya seperti itu gambarannya bagaimana Allah menaruh mereka di tempat licin. Apa maksud dari yang saya tadi sampaikan, bahwa benda yang di atas pisau itu ketika ditaruh selama tidak digoyahkan atau diganggu, dia akan tetap diam. Tapi ketika sedikit saja bergeser, maka objek yang di atas pisau itu dia akan jatuh dan hancur. Demikianlah orang-orang yang tidak percaya atau orang fasik. Allah menaruh mereka di tempat yang licin itu.
kelihatannya Allah menaruh dia di tempat yang aman, di tempat yang baik-baik saja. Sepertinya semua happy. Mereka ditaruh seperti itu selama mereka semua tidak ada yang menggoyahkan. Tapi ingat, sedikit saja tersentuh benda itu, sedikit saja Allah bergerak untuk orang-orang ini, maka orang-orang fasik itu akan jatuh dan mengalami kehancuran. Itu sebabnya Allah menaruh mereka di dalam tempat licin. Artinya Allah bisa menaruh orang-orang fasik di dalam tempat yang baik, yang mungkin kelihatannya semua. Tapi percayalah, Allah akan menjatuhkan mereka. Mereka akan binasa. Ternyata rupa mereka akan hina, saudara-saudara ya. Allah tidak akan tinggal diam. Akan ada saatnya orang fasik ditimpa kemalangan. Jadi saudara-saudara, Allah bersikap adil terhadap kita, anak-anak Tuhan, terhadap kita orang-orang yang percaya. Kalau saudara baca, mungkin sepertinya orang-orang fasik mengalami keberuntungan, mengalami kesuksesan. Saudara, ingatlah bahwa Allah tidak bersikap demikian untuk membedakan kita dengan orang-orang yang percaya. Justru Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita, orang-orang yang percaya, bahwa Allah itu tidak tinggal diam. Allah itu tidak akan membiarkan anak-anaknya, orang-orangnya yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa hidup ini kadang-kadang pada kenyataannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita mengalami hidup ini kok setiap hari mengalami jatuh bangun. Kadang-kadang hidup ini selalu mengalami kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Saudara-saudara, apa yang kita alami, Tuhan selalu inginkan kita hidup lebih baik. Tapi ketika kita alami hal-hal yang kadang-kadang jatuh bangun, kadang-kadang kita mengalami di bawah atau di atas, sebenarnya itu adalah bagian dari proses hidup kita untuk mendewasakan kita supaya kita tetap mempercayai Tuhan apapun keadaannya. Tetap mempercayai Tuhan, keadilan Tuhan, walaupun dalam proses kita mengalami hal-hal yang tadi saya sampaikan. Sebab saya yakini bahwa Allah itu tidak pernah tinggal diam. Itu sebabnya kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat 21 sampai 25, saudara lihat bagaimana dengan orang-orang percaya itu. Saudara-saudara, ternyata buat kita orang-orang yang percaya ada janji-janji manis atau janji-janji Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Allah memegang tangan kanan kita. Dia selalu menopang kita. Dia selalu menuntun kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Juga Allah menasihati kita sebagai bentuk tuntunannya. Itu sebabnya ketika kita dalam tekanan, dalam keadaan yang jatuh bangun, sebenarnya Allah ingin menuntun kita. Allah ingin menasihati kita supaya kita tetap mempercayai janji-janji Tuhan. Allah memberikan kemuliaan. Dalam ayat 24 di situ dikatakan Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bagi orang percaya, Allah selalu ada dan selalu siap memberikan pertolongan bagi umatnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Asap percaya penuh kepada Allah di dalam ayat 25 sampai 28. Itu jelas sekali. Asap mempercayai penuh bahwa Allah itu
adalah adil. Allah itu adalah baik, memperhatikan kita, memperdulikan kita. Kata-kata Asaf di dalam ayat 25 sampai 25 dia berkata, selain Allah tidak ada yang lain baginya. Penderitaan tidak mengurangi pengharapan kepada Allah. Pengharapan total kepada Allah. Aku suka dekat pada Allah. Menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah. Ini yang dipercayai oleh Asaf. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga akan berkata, penderitaan yang kualami, tekanan yang kualami tidak akan pernah mengurangi keyakinanku kepada Tuhan. Penderitaanku, kesesakanku tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan di dalam hidupku. Tapi biarlah pengharapan kita kepada Tuhan selalu. Pengharapan total kepada Tuhan. Waktu kita berharap, kita akan menemukan perlindungan pada Tuhan. Itu sebabnya ketika engkau menemukan kasih Tuhan, ingin mendapatkan pengharapan, mendapatkan perlindungan kepada Tuhan, maka dekatlah kepada Allah. Bangun setiap hari hubungan-hubunganmu dengan Tuhan Bapak Ibu bersama-sama lewat doa pagi kita. Itu juga kesempatan untuk kita menaruh hidup kita pada Tuhan, supaya Tuhan menuntun selalu langkah-langkah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Asaf di dalam tulisannya di Mazmur ini, itulah curahan hati dia kepada Tuhan, bahwa ketika Asaf menggunakan kacamata dia sebagai manusia, dia merasa bahwa dia iri hati, merasa cemburu kepada orang-orang fasik, karena orang-orang fasik hidupnya lebih baik. Tapi ketika Asaf memakai kacamatanya Tuhan, dia berkata, tidak ada yang lain selain Tuhan. Penderitaannya tidak akan mengurangi. Saudara-saudara, apa yang diungkapkan oleh Asaf, kiranya kita juga sebagai anak-anaknya mempercayai penuh pada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita bisa menceritakan segala pekerjaannya Tuhan kepada setiap orang, kepada setiap mereka yang ingin mendengar tentang Tuhan. Ceritakan pekerjaannya, bagaimana Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara, lewat kisah Asaf yang diungkapkan dalam Mazmur 73, apa yang dapat kita pelajari dari Asaf? Yang pertama, menjadi orang percaya itu bukanlah hanya soal berkat, ya. Jadi menjadi orang percaya itu bukan hanya soal berkat yang saudara dapat, tapi menjadi orang percaya itu tentang penyertaan Allah. Jadi bukan masalah soal berkat, tapi tentang penyertaan Allah. Kalau saudara diberkati Tuhan, semua pasti senang. Saya pun senang saudara-saudara kalau saya diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara diberkati tapi saudara tidak pernah hidup tenang, tidak pernah hidup nyaman, apa gunanya? Saya teringat teman saya pernah berkata begini. Dia berkata kepada saya bahwa kamu bisa beli tempat tidur yang mahal sekali. Tempat tidurmu mungkin harganya jutaan, 5 juta, 10 juta atau 7 juta. Tapi apa gunanya kamu punya tempat tidur 10 juta tapi kamu tidak bisa tidur? Nah, seharusnya saudara, kalau kita punya tempat tidur yang harganya mahal, pasti kita bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kalau kita tidak bisa tidur, ada apa gitu loh. Artinya bahwa saudara bisa beli tempat tidur, tapi saudara tidak bisa beli tidur. Nah, itu. Jadi
Saudara bisa beli tempat tidur tapi tidak bisa tidur, ya tidak enak gitu loh. Jadi ukuran kita mempercayai Tuhan bukan karena hanya berkat-Nya, tapi percayai Tuhan karena penyertaan-Nya, karena pemeliharaannya. Dia lebih lagi kalau saudara diberkati, tapi saudara juga menikmati berkat itu jauh luar biasa. Saudara juga diberkati, saudara juga mengalami penyertaan Tuhan. Apalagi menjadi orang percaya bukanlah hanya soal berkat, tapi tentang pertolongan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan, tentang pekerjaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita demi kemuliaan nama-Nya. Jadi ini yang saudara-saudara kita pelajari dari Mazmur pasal 73. Menjadi orang percaya itu berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan. Itu berbicara bagaimana tentang pertolongan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan, tentang pekerjaan Allah yang akan dinyatakan kepada kita demi kemuliaan nama-Nya. Jadi saudara, kalau saudara lihat gambar ini, orang-orang fasik yang awalnya sukses, dia mengalami kenaikan terus dalam pekerjaan, pencapaiannya, merasa happy terus ya, orang fasik selalu melambung tinggi. Ternyata di balik semua dia akan mengalami kehancuran, menghalangi kemalangan. Karena apa? Karena mereka semua di luar dari Tuhan. Jadi orang-orang fasik mengalami kesuksesan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak berkenan, dengan cara yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Sepertinya mereka semua dengan mudah menghalalkan segala cara. Tapi ingatlah, di akhir kisah hidup mereka, mereka semua, kata firman Tuhan, mereka akan terjatuh, bahkan mereka akan hancur dan binasa. Tapi lihat, kita orang-orang yang percaya kepada, kelihatannya mungkin kita menderita, kita tertekan, kita mengalami tekanan. Tapi ingatlah, di balik penderitaan kita di dalam Yesus, di balik dalam tekanan kita kepadanya, tapi kita selalu kuat dan mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan berkata di dalam Alkitab bahwa Dia memberikan janji-janjinya, dan janji-janji itu akan ditepati buat kita yang percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari gambar ini bahwa hidupmu dan hidupku bergantunglah selalu kepada Tuhan. Karena kita yang bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kepercayaanmu tidak akan sia-sia. Apa yang diungkapkan oleh Asap, awalnya dia merasa bahwa kenyataan hidup dengan melakukan firman Tuhan kadang-kadang tidak sesuai. Tapi ketika Asap berbalik dan berkata bahwa Allah adalah kekuatanku, adalah segala-galanya, dia akan melihat bahwa hidupnya dia akan selalu diberkati dengan janji-janji Tuhan. Saudara-saudara lihat gambar ini, bagaimana hidup kita yang dalam tekanan, tadi dalam keadaan stres, terluka, dalam keadaan tidak berbuat apa-apa, semua akan digantikan dengan kemuliaan Tuhan. Inilah yang kita harapkan, bahwa apa yang saudara alami dalam hari-harimu, dalam perjuanganmu bersama keluarga, istri dan anak-anakmu, tidak akan sia-sia, sebab engkau akan mendapatkan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar nilainya. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Milikilah Kristus sebagai hidup yang
berarti karena Kristus adalah dari segalanya. Saya tutup dengan Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Filipi 3:8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat renungan pagi ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Rudi untuk doa berkat. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang memberi kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani hidup ini dengan tetap kuat, bersemangat, meskipun harus menghadapi ketidakadilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk lebih lagi dekat dengan Engkau. Ajar kami untuk lebih lagi hidup selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melihat umat-Mu yang mengikuti saat itu pemuritan saat ini. Tuhan, Engkau menyertai kami semua sepanjang hari ini, keluar masuk kami, saat kami dalam segala aktivitas kami di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Biarlah perlindungan kuasa darah Anak Domba Allah melingkupi kami. Luputkan kami dari segala yang jahat, celaka, dan mara bahaya. Buat kami berhasil dan beruntung dalam segala yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan arah Roh Kudus menyertai kehidupan kita saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.